kali ini menarik mengenai bea keluar dari batu bara dan kita sudah mendengar banyak pihak yang juga masih mempertanyakan kebijakan regulasi ini. Tapi seperti yang sudah disampaikan mungkin oleh Pak Purbaya, Menteri Keuangan itu sebenarnya menargetkan pengenaan bea keluar batu bara di 2026 dengan tarif antara 1 sampai 5% itu. Beliau bilang alasannya adalah untuk meningkatkan penerimaan negara sekitar 20 triliun rupiah. Nah, berarti kan sebenarnya ada peningkatan negara yang harus ditingkatkan, dan harus ada peran dari komoditas yang besar seperti batu bara untuk negara. Itu argumentasi dari pemerintah. Tapi dari APBI sendiri tanggapannya bagaimana terhadap besaran tarif ini? Ya, terima kasih Mbak. Ini memang menarik untuk kalau kita bicarakan tentang biaya keluar ekspornya. Jadi kita juga paham pemerintah itu sangat perlu untuk menjaga ruang fiskal itu sendiri. Namun biaya keluar yang diterapkan 1 sampai 5% seperti Mbak sebutkan tadi di tahun 2026 mendatang itu kami rasa perlulah sangat hati-hati untuk dihitung secara hati-hati secara keseluruhan. Kenapa? Karena memang ini berpotensi menjadi beban tambahan di saat pasar yang sedang melemah seperti yang terjadi di tahun 2025 ini. Kalau kita lihat target penerimaan sekitar 20 triliun itu memang terlihat menarik di atas kertas ya Mbak. Tapi desain kebijakan itu kan harus memastikan tidak menimbulkan efek balik. Misalnya, kenapa saya sebut efek balik? Dengan biaya dari biaya keluar dengan biaya tambahan itu bisa menekankan produksi, terus menunda investasi juga yang akhirnya juga bisa menurunkan basis dari penerimaan negara justru dari pos-pos lain nih. Jadi kami melihat ya peluang dan tantangan bagi daya saing ekspor ini seperti yang Mbak sebut tadi. Ini memang sebetulnya ada peluangnya kalau kebijakan ini dirancang tentunya secara adil, terukur, berbasis dengan siklus harga. Pemerintah ini justru bisa memperoleh tambahan dari penerimaan pada periode windfall ya. Tapi kan kita harus lihat tantangannya juga secara fair, di mana biaya keluar ini merupakan biaya langsung gitu yang jadi biaya tambahan. Yang menurut kami justru malah menurunkan daya saing, terutama pada produsen-produsen dengan biaya yang tinggi untuk batu bara dengan spesifikasi tertentu. Jadi dalam pasar yang kompetitif nih, pembeli akan mulai membandingkan harga landed cost yang kita punya dengan pemasok yang lain, sehingga ruang negosiasi harga pun nantinya menjadi lebih sempit gitu loh. Jadi kami wacana pengenaan bea keluar batu bara 2026 ini menurut kami memang sangat perlu dicermati dengan sangat hati-hati dengan konteks yang saya sebut tadi bahwa ada tekanan harga dan volatilitas dari permintaan itu sendiri, dan pada fase harga yang sedang melemah ini justru malah berpotensi menambah beban biaya baru bagi pelaku usaha Mbak. Tapi Anda melihatnya ini menjadi tantangan ya, berarti untuk industri batu bara khususnya di tengah daya saing yang juga cukup sengit gitu ya terhadap negara-negara lain, atau malah Anda melihat ada peluang yang muncul dari Ya, penerapan regulasi ini, Mbak Gita? ya, ya. Saya melihat tetap aja kalau tantangan tadi saya sudah sebutkan dengan cukup panjang lebar bahwa ini menjadi tambahan biaya ya Mbak yang bisa menurunkan daya saing itu sendiri. Tapi saya tidak bilang bahwa ini 100% menutup peluang. Artinya kalau kebijakan yang saya bilang tadi disebut ya sangat dirancang yang adil, terukur dan berbasis pada siklus harga, itu pemerintah justru bisa memperoleh tambahan gitu dari sini. Misalnya kami juga membuka ruang ya untuk penyampaian masukan. Jadi kami menilai misalnya ada skema tiering nih Mbak. Jadi salah satu opsi yang patut dipertimbangkan. Skema ini kan selaras juga dengan mekanisme tiering pada harga batu bara acuan atau HBA. Sehingga pengenaan biaya keluar ini bisa lebih proporsional dan mencerminkan kondisi pasar secara lebih adil tadi. Nah, kita juga punya harapan ya penetapan price threshold itu dilakukan pada periode ketika memang industri itu menikmati windfall profit. Kenapa? Agar kebijakan dapat diterapkan secara tepat sasaran, nggak menimbulkan tekanan lagi nih yang berlebihan terhadap keberlanjutan usaha juga kok dan kontribusi industri ini secara keseluruhan, Mbak. Sekarang harganya tidak optimal ya Mbak, ketika kalau regulasi itu mau diterapkan. Ya kalau kita lihat misalnya gini deh, sepanjang tahun 2025 ini Ya. berdasarkan harga HBA saja kalau kita lihat ini kenaikan harga ada di awal-awal tahun 2025 di mana HBA tertinggi mencapai $120 gitu ya. Sementara di bulan Juni harganya 90, 97 dan itu berlangsung cukup lama hingga sekarang kembali mungkin di angka $100. Nah, kita lihat juga dengan tekanan saat ini ada penambahan biaya
Di awal tahun kita juga ada B40, di next year-nya kita punya DHE yang juga nanti direvisi lagi. Nah ini akan semakin, industri ini akan semakin menghadapi tantangan yang cukup banyak gitu loh. Jadi ketika harganya tidak ditetapkan pada kondisi tertentu, ini akan menambah lagi tantangan baru bagi pelaku industri ini, Mbak. Oke. Kan karena ya kondisi operasional juga kita lihat ya. Ini kan semakin menantang juga. Stripping ratio otomatis makin tinggi. Jarak angkut juga panjang. Ada beragam kenaikan biaya produksi yang membuat margin industri saat ini tuh relatif terbatas lah Mbak ya. Itu pasti berpengaruh juga. Jadi pengenaan biaya keluar tentu kami rasa akan terdampak sama cash flow dan daya saing ekspor. Tetapi, ada tetapinya. Ya. Ketika ini diterapkan dengan threshold tertentu pada saat misalnya HBA atau harga sedang naik, ya ini akan menjadi lebih fair gitu. Ini akan menjadi lebih fair kenapa? Ya pengusaha juga menikmati keuntungan, negara juga bisa menikmati keuntungan di situ gitu. Oke, baik. Mbak Gita, saya ingin tanggapan Anda ya. Indonesia sebagai eksportir batu bara terbesar dunia itu mengekspor ratusan juta ton setiap tahunnya. Ya walaupun volume ekspornya turun ya di awal 2025. Tapi dengan rencana bea keluar, menurut Anda dampaknya terhadap volume ekspor nasional dan hubungan dengan pembeli besar seperti China dan India, bagaimana menurut Anda? Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, pasar tuh saat ini cepat sekali menerima berita apapun ya dari Indonesia. Kita sudah lihat bagaimana di tahun ini. Nah, kita lihat juga penurunan 4% dari Januari Oktober di tahun 2025 ini cukup mengganggu ya, Mbak ya. Tapi juga disebabkan memang karena ada permintaan Cina juga yang melemah gitu ya. Jadi ini tentu saja menurut kami bisa ada koneksi lah di antara apapun kebijakan dan reaksinya terhadap pasar itu sendiri, Mbak.